Jadi jangan di tengah. Jadi kayaknya dia anu ya. Yo kan sambil kerja. Ya. Kerja apa nak kira dua kita jadi ini. Dibalik ini. Halo sahabat PU, kembali dengan saya Nugroho PU di channel Nugroho PU. Ini saya sedang berada di proyek saya yang di Jakarta Timur ya, pembangunan rumah toko atau ruko yang sebelumnya sudah saya bahas tentang fondasi tapaknya ya, atau pondasi cakar ayamnya, atau pondasi terpusatnya, atau pondasi cakar bebeknya, atau pondasi footplatnya. Memang bermacam-macam ya penyebutan daripada pondasi rumah sederhana ini ya. Apapun sebutannya itu hanya subjektif, yang penting tujuannya sama, yaitu sebuah pondasi yang menyalurkan beban secara terpusat, bukan merata. Jangan suka memperdebatkan hal-hal yang seperti itu ya sahabat PU ya. Kemudian ini terlihat, ini besi-besi stek yang nanti akan terkait dengan kolom ya. Ini isinya adalah 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 besi stek ini terkait dengan pondasi footplatnya, atau ini namanya adalah pedestal ya, pedestal. Kemudian besinya disisakan seperti ini. Cara menghitungnya 60D. Beberapa orang ada yang menentukan dengan 40D. 40 atau 60 itu adalah patokannya, D itu diameter ya. Jadi 60 kali diameter seperti itu untuk panjangnya ya. Tuh. Semuanya disisakan besi-besi untuk stek penyambung dengan kolomnya ya. Tuh. Nih. Tuh. Nih. Nanti akan terhubung dengan kolom di lantai 2-nya nanti. Kolom. Ini untuk spesifikasinya luar biasa ya sahabat PU ya. Semuanya pakai besi 16 semua. Pakai besi 16 semua. Ini baru saja kita datangkan lagi besi 16 60 batang. Ini beberapa sudah kami luruskan nih. Ini kita luruskan dari situ sampai ke depan untuk merangkai sleeve yang akan kita buat nanti ya. Karena bentangannya ini cukup panjang, dari untuk ukuran tanah ya, dari belakang ini sampai depan itu kurang lebih di 20 meter ke depan. Untuk lebarnya ini 6 meter kurang lebih. Kita tahu bahwa satu batang besi ini 12 meter. Jadi ketika diluruskan begini, 12 meternya akan kelihatan tuh, dari ujung situ sampai ke depan. Ketika ditekuk seperti ini jadi 2, ditekuk jadi 2, jadi seperti 6 meteran ya. Untuk pengangkutan oleh armada supplier besinya lebih gampang, jadi ditekuk seperti ini. Oke. Ini untuk jaraknya kurang lebih ada di 3 meter ya, masing-masing kolom ya, baik yang arah ke depan maupun arah ke samping ya. Tuh. Kalau kita lihat dari sini, jarak antara ini kurang lebih di 3 meter ya. Walaupun ini ada memang gridnya kita geser ke sini, jadi yang ke sini itu lebih dari 3 meter begitu. Kemudian yang di sini ini 2 meter lebih gitu, karena untuk skate ruangannya nanti.
Untuk besinya pakai 8D16, susunannya seperti ini ya. Ini nanti untuk jadinya adalah 20 kali 45. Untuk jadi betonnya 20 kali 45. Kemudian besi-besi yang di sebelah ini besi 8. Ini yang kita gunakan untuk begelnya ya, untuk tulangan baginya seperti ini. Ini tulangan baginya, ini kita buat sendiri. Ini pakai besi 8. Nih. Besi yang kita pakai mereknya KSTY. Nih. KSTY. Ini semua bagel menggunakan besi 8. Tulangan utamanya menggunakan besi D16. Jadi semua pondasi footplat itu kita sambung dengan yang namanya pedestal. Kemudian pedestal tersebut masih ada sisa besi ke atas seperti ini untuk menjadi stekan sambungan besi dengan yang kolomnya seperti itu. Bahasan ini kita bahas pedestalnya dulu ya. Nanti setelah konten ini kita akan membahas slope-nya. Untuk mempertahankan bentuk, kita pasang bagel sementara seperti ini. Ini bagel sementara untuk mempertahankan bentuknya ya. Kita kolomnya pakai yang ukuran pipih. Kolom itu bisa pakai model persegi, bisa pakai model pipih seperti ini. Ada juga yang model siku atau letter L, dan juga ada yang letter T ya. Tentu penentuan dimensi kolom ini, kemudian bentuk kolom itu juga atas perhitungan, kemudian analisa struktur, dan yang disesuaikan dengan banyak hal, sesuaikan dengan budget, sesuaikan dengan desain dan lain-lain. Jadi semua titik terdapat besi stek. Saya akan coba ambil view yang bagus buat sahabat PU ya. Nih. Oke. Ini tanah galian kita lumayan menumpuk sahabat PU. Lumayan menumpuk. Nanti akan kita buang keluar lokasi karena galiannya ini cukup besar. Galiannya itu 120 kali 120. Dalamnya juga sama. Dalamnya 170 cm. Untuk pasangan bata ini bukan punya kita ya, ini punya sebelah. Jadi nanti batasan lahan kita tuh hanya sebatas kolom ini, kemudian ke kolom ini. Nah, owner dari rumah ini adalah rumah yang ada di sebelah ini. Itu owner dari proyek kita kali ini, sahabat. Nanti akan kita koneksikan nih antara rumah existing dengan yang sekarang. Jadi titik-titik kolom ini tuh mempertimbangkan dengan grid kolom yang ada di rumah sebelah. Jadi di titik kolom ini di sebelah juga ada kolom. Titik kolom yang depan ini sebelah juga ada kolom. Begitu seterusnya. Ya. Ini suasana proyek kami yang kemarin saya sempat menghitung progresnya, itu sudah hampir menyentuh di 50%. Untuk titik footplatnya hanya tinggal yang depan saja yang belum kita cor. Kemudian sekarang sedang berproses untuk perakitan besi slope-nya. Kemudian sambil beberapa tim juga ada yang masih mempersiapkan galian untuk pondasi footpath yang bagian depan. Tuh. Oke, demikian sahabat PU yang dapat saya sampaikan untuk konten kali ini. Bagi sahabat PU yang mau bangun rumah,
renovasi rumah, silahkan hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, karena kita akan berbagi video setiap hari. Insya Allah, doakan proyek kami berjalan dengan lancar, saya sehat, tim saya sehat, owner juga sehat ya, hingga terus bisa berbagi buat semuanya. Terima kasih ya sahabat PU ya.